Halo, Critical Thinker. Ketemu lagi bersama Roy dari seri Public Speaking. Kenapa orang bisa ngeblank pada saat presentasi dan gimana solusinya? Teman-teman, kalau teman-teman belum nonton, saya udah ngebahas tentang dua faktor, yaitu dari sisi rasa kopi dan yang kedua adalah padi kake. Apa itu rasa kopi dan padi kake? Teman-teman bisa nonton di video ini ya. Nah, kali ini saya akan ngebahas dari sisi fisik, yaitu obat manja. Apa itu obat manja? Kita akan bahas setelah intro berikut ini. Halo, rekan-rekan. Yang pertama dari obat manja, kita akan bahas dari sisi fisikal. Dari sisi fisik, kenapa sih kita bisa ngeblank? Obat manja. Obnya pasti obat. Pada saat kita minum obat-obatan tertentu, fungsi otak kita akan menurun. Pasti kita akan ngeblank. Kenapa? Misalnya kita minum obat penenang, misalnya kita minum obat tidur, atau kita minum obat-obatan yang bikin kita ngantuk. Nah, obat-obatan itu akan ada pengaruhnya dengan otak kita. Jadi, pada saat kita mau presentasi, kita susah untuk berpikir. Ada yang namanya brain fog, yaitu otaknya kayaknya berkabut deh, kayaknya bingung. Saya harus ngomong apa? Nah, pastikan pada saat teman-teman mau presentasi itu jangan minum obat penenang, jangan minum obat tidur. Karena itu bisa membuat kerja otak kita menjadi lemah. Yang pertama adalah obat. Yang kedua adalah air, guys. Teman-teman pasti pernah dengar dong ada istilah namanya otaknya encer. Beneran, itu adalah sebuah kiasan mengenai otak itu sebenarnya akan bekerja dengan baik kalau memiliki kadar air yang cukup dalam tubuh kita. Nah, dalam presentasi juga kita pastikan sebelumnya kita cukup minum. Tapi hati-hati, jangan kita banyak minum sebelum kita mau naik ke panggung. Nanti malah kita kebelet kencing. Jadi minum air jauh dari sebelum kita mau presentasi, guys. Minum air yang cukup dan kita kencing sebelum kita naik ke panggung. Agar airnya bisa keserap dulu nih sama otak kita, sama badan kita. Bikin kita seger, bikin mulut kita basah dan kita ngomong enak. Yang kedua adalah karena air. Air itu penting karena tubuh kita terdiri dari banyak sekali air. Pada saat kita dehidrasi, mulut kita bingung, mulut kita kaku, dan otak kita juga susah berpikir. Itu pasti karena kurangnya air. Yang kedua adalah air. Yang ketiga adalah dari sisi fisikal, yaitu tidur. Teman-teman, pastiin pada saat teman-teman besoknya presentasi, jangan begadang dulu, malamnya cukupin tidur. Karena tidur itu bisa bikin otak kita istirahat. Atau sebelum presentasi, teman-teman bisa tidur dulu kalau memang waktunya cukup ya. Misalnya 1 jam sebelum presentasi, saya juga melakukan itu sih. Saya pasti tidur dulu, take a nap, 15 menit cukup. Kalau kelamaan malah bikin pusing. Kalau kita udah tidur dengan cukup, maka otak itu sudah di-charge, full charge, otak bisa mikir dengan enak. Kalau otak bisa mikir dengan enak, pasti nggak akan terjadi ngeblank. Salah satunya pasti teman-teman karena kurang tidur. Percaya atau tidak? Silahkan praktekkan kalau nggak percaya. Dari sisi fisikal, ma-nya adalah makan dong. Makan, tentu otak itu adalah salah satu organ dalam tubuh kita yang menghabiskan energi paling banyak. Percaya atau tidak? Karena pada saat kita berpikir, teman-teman pasti pernah ngalamin yang namanya tes psikologi. Teman-teman pasti pernah ujian. Setelah kita ujian atau tes yang menghabiskan energi otak, kita pasti merasa lapar banget. Benar? Nah, itu adalah fakta bahwa otak itu adalah salah satu organ yang menghabiskan energi paling banyak.
Maka dari itu, teman-teman harus makan dong sebelum teman-teman mau presentasi. Makan makanan yang bisa menghasilkan energi yang banyak. Jangan kekenyangan. Jangan makan makanan yang mengandung banyak iron atau besi. Kayak kangkung gitu ya, katanya bisa bikin ngantuk. Jadi, makan makanan yang mengandung banyak kalori. Seperti energy bar. Teman-teman bisa makan energy bar untuk meningkatkan tenaga kita. Gak usah makan yang banyak-banyak, kekenyangan. Itu juga nggak bagus. Jangan makan gorengan. Itu bikin suara kita nggak enak. Jangan makan yang pedas-pedas. Waduh, itu bisa bikin perih nih dalam pita suara kita. Jadi makan makanan yang energinya tinggi, jangan kekenyangan, nanti mules, kita harus ke WC dong, dan akhirnya kita nggak konsentrasi. Yang keempat itu adalah makan. Apa yang terakhir dari obat manja? Ja-nya adalah ja dari sisi fisikal. Apa sih ja-nya? Jantung, guys. Oke, jantung ini sangat berpengaruh pada kinerja otak. Kalau kita deg-degan, kita merasa tegang, jantung kita berdegup dengan sangat kencang. Maka kita pasti ngeblank. Pasti teman-teman salah satu faktornya adalah karena jantungnya deg-degan banget. Kenapa kita bisa jantungnya deg-degan? Ya pasti karena nervous ya salah satunya. Atau karena kita merasa nggak percaya diri. Itu ada solusinya di sisi psikologikal. Jantung itu bisa kita atur, yaitu dengan atur pernafasan. Yang kedua, minum air hangat. Hati-hati, kalau teman-teman minum air dingin, maka jantung akan berdegup dengan sangat kencang, betul ya? Karena jantung itu akan mengalirkan darah lebih banyak ke lambung. Pada saat kita minum air dingin, maka lambung akan berusaha untuk menghangatkan air tersebut. Karena badan kita kan pada dasarnya hangat ya. Karena itu teman-teman harus minum air hangat dan atur pernafasan. Teman-teman juga bisa melakukan meditasi untuk menenangkan jantung kita agar kita bisa rileks dan tenang. Teman-teman juga bisa nonton misalnya acara humor, bercanda dengan kru, dengan teman-teman dan orang-orang yang ada sebelum kita naik ke panggung. Dengan kita menguasai detak jantung kita, kita akan bisa menguasai panggung dengan baik dan tidak akan ngalamin yang namanya ngeblank. Oke? Itu adalah sisi fisikal. Teman-teman kalau belum nonton dari sisi psikologikal dan teknikal, teman-teman bisa nonton videonya di. Kalau teman-teman tertarik dengan video tentang public speaking seperti ini, teman-teman bisa klik tombol subscribe karena saya akan berikan banyak tips. Dan teman-teman bisa berikan like dan tekan tombol lonceng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau teman-teman ingin kursus secara offline atau online, teman-teman bisa klik link bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.